Halo Sobat Rebahan, gimana kabar kalian semua? Masih nyaman rebahannya? Oke, di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Volcano yang dirilis pada tahun 1997. Film ini dibintangi oleh mantan agen MI5 yang bernama Tommy Lee Jones yang berperan sebagai Mike Rox yang bekerja di badan pemerintahan yang menanggulangi bencana alam, mirip BPBD gitulah. Film ini bersetting di kota Los Angeles yang dimana di bawah kota tersebut terdapat jalur volcano aktif yang siap meletus kapan saja. Nah, gimana perjuangan Mike dalam menyelamatkan warga kota Los Angeles saat volcano itu meletus? Sebelum masuk ke videonya, saya ingatkan dulu bahwa ini adalah konten full spoiler. Alangkah baiknya kalian menonton dulu filmnya agar merasakan sensasi yang berbeda. Jika kalian sudah siap, yuk langsung kita kencangkan sabuk pengaman, siapkan cemilan kalian, langsung kita gaskan. Di awal film kita diperlihatkan kehidupan kota Los Angeles yang tentram dan juga damai. Citric acid pills, whatever it takes from county jail this morning. So test drive on. To get this rhinestone bracelet if you're dialing. He can pray on it. He knows. Di sudut kota diberitakan terdapat demo yang menolak tentang pembangunan kereta api di bawah kota Los Angeles. Kemudian scene berpindah ke seorang bapak-bapak yang sedang masak telur, dan inilah karakter utama kita yang bernama Mike Rox dan juga anaknya yang bernama Kelly Rox. Scene berpindah lagi di sebuah rumah sakit yang masih di kawasan Los Angeles tentunya. Kita diperlihatkan dengan dokter muda yang mirip Jeff Renata yang bernama Dr. J. Chalder. Saat sedang melakukan operasi penting, tiba-tiba terjadi gempa dadakan. Tapi gempa itu berlangsung sangat singkat. Mike Rox yang sudah menyiapkan makanan untuk anaknya bersiap untuk berangkat kerja. Tapi sebelum berangkat, dia menelpon babysitternya terlebih dahulu yang bernama Anita untuk menjaga anaknya. Berpindah ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak sekali reporter atau juga wartawan yang sedang meliput masalah gempa yang sering menimpa kota Los Angeles. Dan di sini kita diperkenalkan dengan salah satu narasumbernya yang bernama Amy Barnes. Dan kemudian Amy memberitahukan pusat gempa kepada para wartawan yang ada di sana. Scene berpindah ke Mike yang sudah berada di kantornya. Sepertinya Mike ini adalah karyawan senior di departemen ini. Dia terlihat sangat sibuk di kantornya. Kemudian kita berpindah lagi di alun-alun kota. Terlihat petugas damkar sedang beradu bacot dengan seorang polisi wanita. Tiba-tiba ada gas belerang panas yang keluar dari saluran gorong-gorong bawah tanah dan membuat salah satu petugas damkar di sana terkena luka bakar yang serius. Dan satu orang lagi yang bernama Danny tidak berhasil selamat dari semburan gas tersebut. Mike yang mengetahui hal itu langsung bergegas menuju lokasi. Mike yang penasaran dengan kejadian tersebut meminta penjelasan kepada petugas lapangan yang ada di sana. Kemudian Mike ditemani oleh temannya berinisiatif masuk ke dalam gorong-gorong itu. Dan salah satu temannya yang bernama Emitris memandu dari atas mobil. Terlihat akar yang berada di dalam gorong-gorong tersebut seperti terbakar oleh sesuatu yang panas. Mike dan juga temannya terus menelusuri gorong-gorong tersebut sampai radar pendeteksi panas tiba-tiba berbunyi. Dan kemudian diiringi gempa yang muncul tiba-tiba. Mereka panik dan ketakutan yang kemudian berlari menjauh dari retakan. Dan tiba-tiba muncul gas panas belerang. Untungnya mereka sempat menutup pintu penghubung yang ada di dalam gorong-gorong tersebut. Mike dan juga temannya berhasil selamat dan keluar dari tempat tersebut, lalu meminta Emmett untuk segera memanggil polisi agar mengamankan tempat itu. Dan Mike juga meminta seorang ilmuwan yang ahli di bidang geologi untuk datang menemuinya. Di sini terlihat kolam yang ada di alun-alun, airnya seperti mendidih. Mike yang sudah berada di kantornya kemudian ditelepon oleh mantan istrinya yang diminta untuk mengawasi anaknya yang masih berusia 13 tahun. Kemudian Mike bertemu seorang ahli geologi yang bernama Amy Barnes yang diperlihatkan tadi. Mike kemudian meminta penjelasan terkait masalah itu kepada Amy. Kemudian mereka berdua pergi ke alun-alun dan di sini Amy menjelaskan apa yang diketahuinya. Dikatakan oleh Amy bahwa di bawah kota terdapat jalur lava aktif. Tapi Amy masih belum bisa membuktikannya sehingga Mike masih belum percaya akan penjelasan Amy.
Di keesokan harinya sekitar jam 5 pagi, semua aktivitas kembali seperti semula. Amy dan temannya yang bernama Rachel, ini orangnya, berinisiatif untuk masuk ke dalam gorong-gorong itu. Sesampainya di dalam gorong-gorong, temannya menuju retakan yang ada di dalam gorong-gorong dan mengambil beberapa sampel batuan. Tiba-tiba terjadi gempa yang mengakibatkan lampu seluruh kota padam. Mike yang terbangun dari tidurnya segera menyelamatkan anaknya. Kemudian Rachel yang berada di gorong-gorong tersebut terpeleset ke dalam retakan yang sekarang semakin lebar. Amy bergegas menolongnya, tapi naas Rachel tidak dapat diselamatkan karena gas panas berwarna kuning tiba-tiba keluar dari dalam retakan tersebut dan Rachel tewas di depan Amy. Mike dan juga Kelly akan pergi ke suatu tempat yang dirasa aman. Terlihat di jalan seperti banyak asap atau kabut yang menutupi jalan itu. Dan tiba-tiba uap bertekanan tinggi keluar dari lubang saluran air di tengah jalan yang membuat suasana semakin kacau. Dan kemudian mobil Mike seperti dihujani oleh kerikil panas. Kejadian semakin kacau dikarenakan semburan batuan lava panas tiba-tiba muncul dari dalam danau dan batuan lava menghantam gedung sekitarnya. Mike segera memacu kendaraannya keluar dari jalan itu untuk menyelamatkan diri. Di tempat Amy berhasil keluar dari gorong-gorong tersebut. Lalu terlihat kereta api yang berangkat tadi pagi terjebak di antara reruntuhan terowongan dan Stan sebagai atasannya, ini orangnya, berinisiatif menyelamatkan para penumpang yang terjebak di sana dan diperlihatkan keadaan para penumpang kereta yang terluka. Di sini masinisnya berusaha membuka pintu kereta tapi gagal. Kemudian Dr. Cahaya yang sedang mengemudi mobil tiba-tiba melihat semburan meteor yang jatuh mengenai salah satu damkar yang lewat di sampingnya. Kekacauan kota tidak dapat dihindari. Terjadi penjarahan di toko swalayan di sekitar situ. Mike yang sedang mengendarai mobilnya tiba-tiba berhenti dikarenakan dia melihat petugas damkar yang terluka dan hendak menolongnya. Di situ juga terdapat Dr. Jaya yang sedang menolongnya. Dan ternyata di dalam mobil damkar masih ada orang yang terjepit di dalam mobil. Tiba-tiba suasana hening sejenak dan ternyata luapan lava semakin besar dan lavanya tumpah-tumpah sampai ke jalan utama. Kelly yang berada di dalam mobil kemudian keluar karena mobilnya hendak dilewati lava. Kemudian Mike bergegas menyelamatkannya. Di sini Kelly sedikit terkena luka bakar. Petugas damkar tadi yang terjepit akhirnya tidak bisa terselamatkan karena mobil damkarnya terkena lava. Kemudian Kelly bersama Dr. Jaya pergi ke rumah sakit terdekat bersama petugas damkar tadi yang terluka. Di sini terlihat lava membakar habis bangunan yang dilewatinya. Kota Los Angeles benar-benar dalam keadaan kacau di sini. Sini Mike yang sudah berpengalaman mengatasi bencana terlihat sekali keahliannya. Tiba-tiba Amy datang menuju lokasi Mike. Terlihat para polisi seperti mengamankan aset-aset penting. Mike memerintahkan para polisi untuk menghalau laju lava dengan menggulingkan sebuah bus. Sesaat kemudian Mike berhasil menggulingkan bus tersebut. Mike dan juga Amy yang sedang menyelamatkan orang yang terluka, tiba-tiba ada pohon tumbang yang menghalangi jalan mereka. Mike bergegas meminta petugas damkar untuk menurunkan tangga darurat. Singkat cerita, Amy dan juga Mike berhasil selamat dari hempitan lava. Scene berpindah ke kereta bawah tanah. Para penumpang yang ada di sana sudah pingsan karena kehabisan oksigen. Kembali lagi ke atas, di sini Mike segera menelepon Emmett untuk meminta semua petugas PU dan para kontraktor agar segera datang ke sana karena Mike merencanakan sesuatu untuk membendung aliran lava. Kemudian,
tim bergotong royong mengerjakan rencana dari Mike dengan membuat perimeter di jalan raya. Di sisi lain, ada seorang berkulit hitam sedang meminta tolong ke petugas damkar, tapi polisi yang ada di sekitarnya menganggap itu mengganggu dan polisi tersebut segera memborgol pria itu. Di terowongan kereta, tim yang dipimpin oleh Stan telah mencapai tempat kereta berhenti dan mereka berhasil menjebol pintu kereta. Kemudian tim segera mengevakuasi para korban kereta yang sedang pingsan. Lava semakin mendekat dan akhirnya melahap kereta. Stan yang mencari masinis akhirnya berhasil menemukannya dan di sini kereta sudah terbakar oleh lava. Ini adalah momen yang mengharukan di mana Stan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan masinis tersebut. Let's start down. Man, you can't save it. Kembali lagi ke atas, petugas damkar dan polisi saling bahu-membahu membangun bendungan untuk menghentikan aliran lava. Sesaat kemudian, kontraktor dan pekerja PU datang membawa beton-beton pembatas jalan. Mike kemudian menjelaskan bahwa dia akan membendung aliran lava di perempatan jalan, dan lava tersebut akan mencapai perempatan dalam kurun waktu 10 menit. Dan pekerjaan pun dimulai. Come on, kid! Right over here on this K-rail. Right in here. Okay, here it comes. I'm about to be volcano burst. Let's go. Come on, move. Scene kemudian berpindah ke rumah sakit. Terlihat di sana terjadi penumpukan pasien. Di tempat Mike, Amy memberitahukan bahwa semburan di pusat lava sudah berhenti, tapi aliran lava di dalam tanah masih terus mengalir. Kemudian Amy pergi untuk memastikan teorinya tersebut. Akhirnya bendungan yang direncanakan oleh Mike berhasil dibuat. Lava yang terus mengalir tadi akhirnya menyentuh permukaan dinding pembatas, dan dengan aba-aba dari Mike, semua tim membuka keran airnya untuk menyeberkan ke arah lava dan dibantu oleh puluhan helikopter pengangkut air. This is the moment of truth. There must be thousands of gallons of water being dropped. That this whole thing may be nearing an end. Singkat cerita, aliran lava itu pun berhasil dihentikan. Semua tim bersorak akan keberhasilannya. Semua orang berterima kasih ke Mike. Kemudian Amy menelpon Mike dan mengatakan bahwa akan terjadi letusan yang lebih besar lagi katanya. Untuk mengeceknya, Amy dan juga Mike membuka salah satu saluran gorong-gorong yang ada di sana. Kemudian mereka menurunkan sebuah kamera untuk melihat langsung dan tiba-tiba ada lava dengan kecepatan tinggi melintas di gorong-gorong itu. Lalu Mike bergegas menuju titik akhir dari terowongan tersebut, dan itu terletak di dekat rumah sakit Cedars tempat Kelly dan para pasien dirawat. Mike kemudian menyuruh Emmett untuk mengevakuasi para pasien yang ada di sana, dan Mike meminta Emmett untuk segera menghubungi tim peledak. Setelah sampai di titik lokasi, Mike segera memberitahukan rencananya, tapi sepertinya Mike mengalami masalah karena dia tidak yakin akan rencananya tersebut. Saat Mike merenung, dia tiba-tiba melihat gedung di seberang jalan. Mike seperti mendapatkan ilham dan berencana meledakkan gedung untuk membuat bendungan dadakan. Di tempat Kelly yang bertugas menjaga seorang anak yang bernama Tommy tiba-tiba kehilangan anak kecil itu. Amy ditugaskan oleh Mike untuk mencari anaknya Kelly. Tim pengebom segera melakukan tugasnya. Saat tim peledak berada di dalam gedung, tiba-tiba gempa datang. Lalu semburan lava keluar dari salah satu gorong-gorong yang ada di sana. Salah satu dari tim pengebom kakinya terhimpit oleh reruntuhan bangunan dan pengeboman pun dimulai. Kelly akhirnya menemukan Tommy. Mike yang melihat anaknya segera bergegas menolongnya sebelum gedung yang roboh itu menimpa Kelly dan juga Tommy. Sekali lagi rencana Mike berhasil dan lava mengalir menuju lautan lepas. Kemudian tim mencari Mike yang bertimbun reruntuhan. Dengan sangat mengejutkan, Mike berhasil selamat dari reruntuhan gedung bersama Kelly dan juga Tommy. Akhir cerita, hujan turun di sekitaran kota dan Emmett menuju lokasi untuk menjemput Mike dan film pun berakhir.
Film ini film yang sangat seru guys di zamannya. Kalian semua bisa merasakan ketegangan dengan menonton langsung filmnya. Semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua dan semoga bermanfaat. Untuk sobat rebahan dimanapun kalian berada, jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan. Saya admin pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.